Greg Nugolo puji Sintayong. Bek Timnas Indonesia jadi solusi keran gol. Kategori naturalisasi Timnas Indonesia era Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Puji Sintayong, Greg Nugolo ungkap perbedaan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapat pujian dari pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Tentu bukan tanpa alasan pemain naturalisasi asal Nigeria Greg Nugolo memuji Sintayong. Pasalnya kehadiran Sintayong telah banyak membuat perubahan di tubuh Timnas. Menariknya, Greg Nugolo mengklaim bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut memang yang paling cocok menukangi Timnas Indonesia. Menurutnya, Sintayong telah menanamkan sikap disiplin dan mentalitas yang bagus ke pemain Timnas Indonesia. Hal itulah yang membuat Greg Nugolo kagum, sebab menurutnya pelatih lokal Indonesia belum ada yang menerapkan hal tersebut. Kalau lihat sekarang, pelatih Timnas Sintayong sudah taruh itu ke pemain. Pemain Indonesia sekarang Timnasnya bagus. Coba kalau pelatih lokal, sedikit-sedikit happy, dangdut, joget. Kata Greg Nugolo. Untuk diketahui, Greg Nugolo sendiri merupakan pemain naturalisasi yang mendapat status kewarganegaraan Indonesia pada 10 Oktober 2010. Sejatinya, Greg Nugolo memang tidak memiliki darah keturunan Indonesia, namun ia dapat dinaturalisasi karena lama menetap di tanah air. Usai mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia, Greg melakukan alih perpindahan federasi ke PSSI. Kemudian Greg berhasil debut bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2015 melawan Arab Saudi. Namun karirnya di Timnas cukup singkat. Greg tercatat hanya melakoni 8 kali pertandingan dengan menorehkan 2 gol saja. Kategori naturalisasi Timnas Indonesia era Sintayong. Pertama, sederet pemain muda. Sejatinya di era Sintayong, Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia mengalami peningkatan jumlah pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi dibandingkan dengan rezim pelatih-pelatih sebelumnya. Diketahui, Sintayong memimpin Timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia. Angkatan pertama dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2021. Dengan satu pemain naturalisasi Elkan Bagot yang sayangnya dibatalkan karena pandemi. 3 pemain keturunan direkomendasikan untuk angkatan berikutnya, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Setelah pembatalan Piala Dunia U20 2023, hanya Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang melanjutkan proses menjadi WNI. Justin Hubner awalnya membatalkan, namun kini resmi menjadi WNI pada Desember ini. Kedua, pemain dari Eropa. Hingga kini 3 pemain keturunan Indonesia jadi andalan Sintayong di Timnas Indonesia, yakni Jordi Amat, Sean Patinama, dan Sandy Walsh. Jordi Amat dan Sandy Walsh resmi menjadi WNI pada 17 November 2022. Amat debut di Piala AFF 2022, sementara Walsh tampil setelah pulih dari cedera pada FIFA Matchday Agustus lalu. Sean Patinama status WNI sejak Januari 2023, debut pada pertandingan melawan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Ketiga, naturalisasi berkat durasi. Mark Klok, pemain yang berkarir di Indonesia sejak 2017, menjadi WNI setelah lebih dari 5 tahun. Prosesnya dimulai pada November 2020 dan meskipun kesulitan membuktikan garis keturunan kepada FIFA, ia akhirnya mendapat status WNI berdasarkan pasal 20 UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebelum debut bersama Timnas Indonesia pada Juni 2022, Klok membantu Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021. Bek Timnas Gacor efek STY datangkan sejarah.
Fakta menarik datang dari pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, yang kehadirannya sebagai pelatih Timnas Indonesia dalam 4 tahun terakhir membuat lini pertahanan cukup gacor dalam urusan mencetak gol. Sebagaimana diketahui, selama 4 tahun era STY dari Desember 2019 hingga Desember 2023, barisan pertahanan Timnas Indonesia telah mengoleksi 21 gol. Jumlah ini sama dengan gol barisan gelandang Timnas. Dari 21 gol itu, Pratama Arhan dan Rizky Ridho tercatat sebagai bek paling tajam. Keduanya sama-sama mengoleksi 3 gol selama era kepelatihan Sintayong, di mana Arhan mencetak gol pertamanya untuk Timnas Indonesia saat melawan Malaysia di Piala AFF 2020. 2 gol lainnya tercipta saat melawan Singapura dan Timor Leste. Sedangkan Ridho membukakan golnya dalam pertandingan uji coba melawan Burundi pada 25 Maret 2023. 2 gol lainnya diciptakan pemain Persija Jakarta ini ke gawang Brunei. Selain itu ada Elkan Bagot dan Fahrudin Arianto yang sama-sama mencetak 2 gol. Adapun Asnawi Mangkolam, Jordi Amat, dan Zain Patinama baru menyumbang 1 gol. Zain Patinama mencetak gol dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak. Jika dibanding kepelatihan era sebelumnya, ini adalah rekor. Pasalnya dalam era kepelatihan Simon McManamy, Luis Milla, Alfred Riedel, hingga Benny Dolo, lini tengah dan depan mendominasi. Menariknya, bek Timnas Indonesia dengan jumlah gol tertinggi adalah Robby Darwish dengan torehan 4 gol. Ini sama dengan torehan Fahrudin selama 11 tahun membela Timnas Indonesia.